Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di channel Anigato pada playlist Belajar Java. Oke, jadi pada pertemuan ke-15 kali ini kita akan belajar menggabungkan antara program yang telah kita buat pada pertemuan 12 ya, yang ini, dan pertemuan yang ke-13 yang ini ya. Kita akan membuat sebuah aplikasi untuk menghitung pinjaman ya. Kalau ini kan pembayaran ya, cuma harus bayarnya sisa berapa ya, bayarnya berapa. Nah, sekarang kita akan gabungkan dengan kondisi if ya, dengan kondisi if. Jadi karena pinjaman kan, kalau ada pinjaman itu kan ada persentase harus bayarnya ya. Misal kalau kita pinjam 100.000 ya, nanti ada bunganya ya, bunga harus pembayarnya berapa. Kalau pinjam 100.000 bunganya misal 1%, jadi nanti bayarnya kita 101.000. Nah, tapi lain lagi kalau kita misal pinjamnya 1 juta. Kalau 1 juta bunganya itu bukan 1%, tapi misalnya 5% ya. Berarti ketika kita pinjam 1 juta, kita harus bayarnya 1.050.000. Nah, untuk menentukan kondisi yang seperti itu, kita memerlukan if ya, kondisi if, atau bisa juga switch, tapi di sini saya akan menggunakan if ya. Oke. Jadi langsung aja copy ya program yang ada di yang ini, program yang pertemuan 12. Kalau teman-teman nggak ada ini, ya teman-teman silakan tonton dulu pertemuan yang ke-12 ya. Silakan buat. Nah, kalau sudah bisa langsung di copy. Biar nggak usah lama ngetik ya, karena ya pasti lama. Kita buat hitung utang ya. Nah, di sini oh iya tadi ini jangan semuanya ya. Ntar ininya aja nih. Ini kok nggak jadi ya? Yap, isinya aja ya. Hitung utang, jangan lupa importnya. Karena ini panjang, jadi kalau misalnya diketik lagi itu bakal lama. Jadi langsung aja copy ya. Hitung utang di sini jangan harus bayar ya. Ini hapus, yang ini kita masukkan berapa ya? Uang pinjaman integer, uang pinjaman, lalu double harus bayar ya. Nah, jadi pinjamnya berapa, harus bayarnya berapa. Oke. Di sini masukkan, nah ini satu doang ya, nggak usah pakai dua segala. Karena kita nggak akan pakai dua ya, kita cuma akan menggunakan satu doang. Push, nah ini udah lumayan singkat ya. Uang pinjaman, sini masukkan data siswa pertama, ini hapus, ganti masukkan jumlah uang, masukkan jumlah uangnya ya, maunya berapa, masukkan jumlah uang. Sini jangan, masukkan data peminjam ya, kita masukkan di sininya. Jangan nih langsung nama ya, namanya siapa, lalu pinjamnya berapa. Nah, nama, oh iya ini kita ganti dulu ya, di sini string, kemudian di sini pakai pinjam, uang pinjam, jangan pinjam aja lah, udah. Oke, pinjam ya, jadi di yang sini integer yang ini hapus aja, nggak perlu. Ini ganti pakai integer. Kayak integer ya, atau boolean aja lah. Ya, apa ya, boolean double. Jadi biar ada dua angka di belakang koma ya, double. Nah, seperti ini, namanya siapa ya, di scan, lalu pinjamnya berapa. Nah, di sini double harus bayar. Ini ya, harus bayar yang ini. Harus bayarnya itu kita masukkan seperti ini. Oh ya, kita ininya tambahkan lagi.
double ya, di double itu kita tambahkan bunga. Nah, di sini harus bayar itu pinjam ya. Bunga itu kan biasanya pinjam dikali bunga ditambahkan dengan pinjam. Ya, jadi pinjam dulu ini dikurangi aja ya biar lebih spesifik ya. Saya sebenarnya udah bener sih kalau ini bakal ini dulu yang eksekusi. Tapi pinjam kali bunga ya. Misalnya bunga 1%, 1/100 dari pinjamnya nanti ditambahkan dengan pinjam, itu harus bayarnya segitu ya. Kemudian kini data peminjam. Nama harus bayarnya ini jangan gitu. Ini hapus, kita ganti ini harus bayarnya jadi jumlah uang pinjam, jumlah pinjam jumlah pinjamnya di sini kita ganti pinjam, lalu bayar kita harus bayar. Nah, seperti ini ya. Ini niche-nya dihapus aja karena nggak pakai juga. Oke. Yap, udah ya. Oke, sekarang kita masukkan kondisinya ya. Pakai if ya. Bentar. Nah, if kita ambil scannernya, pinjam. Nah, jika pinjam, ini jangan double ya, integer aja lah, biar enak. Integer, double aja ya. Double. Pinjam. Ketika pinjamnya itu dari yang terkecil aja ya mungkin ya. Terkecil atau terbesar? Terbesar ya. Jika pinjamnya itu lebih dari atau sama dengan 1 juta, ya ini kecil-kecilan aja ya. Jika pinjamnya itu lebih atau sama dengan 1 juta, lalu kita buatnya di sini bunga sama dengan, ketika lebih dari 1 juta ya, bunga sama dengan 0,1 ya. Nah, ini 10% itu 0,1 ya, karena 10 dibagi 100 itu 0,1 bunga ini ya. Jadi ketika kita nanti mengetikkan pinjamnya itu 1 juta, nanti harus bayarnya itu adalah pinjam dikali bunga. Pinjam itu 1 juta dikali 0,1 ya 100.000 ya. Nanti 100.000 tambahkan dengan pinjam dengan 1 juta berarti 1.100.000. Nah, nanti bakal harus muncul di sini ya, harus bayar itu 1.100.000 harusnya ya. Bentar, kita coba lagi kondisi yang lain. Else, pakai if ya, else if langsung. Nah, ketika pinjamnya 500.000, bunganya 0, berapa ya? 0,05 ya, mungkin seperti ini 0,05. Dan terakhir else ya. Jadi ketika kondisinya tidak terpenuhi keduanya, jadi si pinjam itu tidak ya kurang dari 1 juta dan kurang dari 500.000, bunganya adalah bunga sama dengan 0,01. Nah, seperti ini ya. Nah, ketika sudah seperti ini, sekarang mari kita coba eksekusi programnya ya. Oke ya, sekarang kita coba compile. Ini ada biar bersih. Nah, kita masuk ke pertemuan 15. Javak, teman-teman Javak dulu yang hitung utangnya dulu ya. Hitung.
Oke, oh ada yang error nih. Bunga 0,5 ini nih ya. Padahal ini udah merah-merah tadi. Nah, kalau teman-teman pakai yang tadi Java Extension Pack itu, nanti bakal langsung kasih tahu ya ini ada error apa lagi ini coba. Double pinjam scan next. Oh iya ini scan, bukan scan next ya, scan. Scan double ya. Karena kita langsung merubahnya menjadi double. Java lagi ya, benar ya. Oke, ada error. Program tidak bisa terhubung ke jaringan Wi-Fi. Google. Periksa pengaturan sambungan di aplikasi Google Home. Google-nya nggak nyambung ini Wi-Fi lagi. Aduh, kenapa sih? Salah R lagi, kurang R lagi. Oke. Java udah jener ya. Oke, masukkan data peminjam. Namanya saya Susi. Pinjamnya misal yang tadi ya 1 juta. Data peminjam. Nah, namanya Susi, uang pinjamnya ini ya 1 juta, 0,00. Bayarnya entar. Ini nggak rapi ya. Nggak rapi harus bayarnya. Ntar kita rapikan dulu. Sebenarnya ini udah jadi sih ya tuh, udah bener ya. Ntar lah kita coba lanjutkan aja dulu ya. Untuk rapi-rapiin nanti lah. Teman-teman bisa aja rapi-rapikan sendiri ya. Caranya ada di pertemuan yang ke-12. Rapikan saja sendiri teman-teman ya. Kalau pengen lebih rapi. Ana pinjamnya 600. Oke, 630 ya. Kenapa? Karena 0,5 si adminnya itu ya. Apa sih namanya? Bunganya 0,05, 5% ya. 5% dari 600.000 adalah 30.000. Nah, sekarang yang terakhir. Terakhir itu ketika kurang dari 500.000. Misalnya Benny. Dia pinjamnya 100.000. Nah, dia harus bayarnya 110.000. Nah, sekarang gimana kalau misalnya dia pinjamnya itu kurang dari 10, misalnya dia pinjamnya cuma 10.000 ya misalnya. Nah, masa cuma 100 rupiah ya seperti ini. 10.000. Kalau misalnya kan lebih susah lagi. Dia kalau pinjamnya 5.000 ya, dia pinjam 5.000. Masa 5.050? Dia harus bayar 50 rupiah, kan susah. Nah, untuk mengatasi hal itu kita tambahkan satu lagi di sini ya. If ya di sini. If pinjamnya berapa ya? Misal, oh iya. Lebih dari sama dengan 100.000 ya, jadi ketika pinjamnya itu 100.000 bunganya itu 0,1. Nah, tapi else jika terlalu kecil ya, lebih kecil lagi dari 100.000, bunganya bakal menjadi 1.000 ya. Karena yang 100.000 itu bunganya 1.000, tetap kalau misalnya kurang dari 100.000 bunganya tetap 1.000 ya.
Oke, saya sudah nemu solusinya. Ini jangan pakai ini ya. Langsung aja bunga. Nah, di sini, nah ini kasih seperti ini. Pinjam kali. Nah, di sini ya si penghitungannya, aritmatikanya. Pinjam kali 1. Enggak, bukan. Di sini jadi 1000. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang kita coba Javak lagi. Ya. Oh ya, sekalian benerin ini aja deh. Masukkan nama Ani pinjamnya. Oke, masih bener ya. 100.000 uang pinjamnya. Nah, sekarang kita coba yang ini apa? Yang kurang dari 100.000. Namanya Budi. Pinjamnya misal pinjam goceng. Nah, harus bayarnya 1000 ya, langsung karena bunganya 1000 langsung ini ya. Nah, oke, jadi cukup sekian untuk pertemuan ke 15 kalian nih. Ini nanti ya pasti saya percepat ya, karena tadi saya menemukan solusi ini itu agak lama ya. Jadi sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Dah. Sebelum mulai videonya, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Anigato.